Tujuan acara ini adalah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai EBA Syariah berbentuk surat partisipasi dan potensinya sebagai sarana investasi bagi investor, baik itu investor institusi maupun investor retail. Sebelum memasuki acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi berikut. Yang pertama, dimohon kepada seluruh peserta untuk tetap dapat mematikan video dan sound-nya secara mandiri agar webinar kita dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, jika Ibu Bapak peserta ingin mengajukan pertanyaan, Ibu Bapak dapat mengakses chat box pada bagian tengah layar dengan mengklik Show Conversation, dan setelah itu akan muncul chat box pada bagian kanan layar Anda. Bagi Ibu Bapak yang menggunakan handphone, chat box dapat diakses pada bagian kanan atas layar handphone. Dalam mengajukan pertanyaan, dimohon dapat menyampaikan nama dan nama institusi. Pertanyaan diharap singkat, padat, dan jelas, serta menggunakan bahasa yang santun. Pembawa acara akan memilih pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber secara langsung. Dan yang terakhir, link untuk materi hari ini dan feedback form akan kami informasikan di akhir acara. Sebagai pembuka acara, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Unit Pengembangan Produk Syariah Bursa Efek Indonesia, Bapak Yunan Akbar. Kepada Bapak Yunan, kami persilahkan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat, Bapak Haryantopo, selaku Direktur PT Sarana Multigria Finansial Persero, Bapak Ustadz Muhammad Bagus Teguh, selaku Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, para undangan dan peserta webinar Syariah Series yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dirahmati Allah SWT. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat Allah dan perlindungannya. Kita dapat bertemu secara virtual, saling menyapa dan berbagi dalam acara webinar Syariah Series atau yang bisa disingkat WeShare. Ya. Yang dalam kesempatan ini akan membahas tentang efek beragun aset syariah dalam bentuk surat partisipasi. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Haryantopo dan Ustadz Teguh yang akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang EBA Syariah SP dan juga kepada para peserta yang sudah hadir di acara webinar ini. Webinar ini ya seperti disebutkan tadi oleh MC bahwa ini adalah webinar pertama dari rangkaian acara webinar Syariah Series yang akan diselenggarakan oleh Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia yang nantinya akan diselenggarakan secara rutin minimal 2 kali sebulan. Ya. Dan tema-tema yang diangkat yaitu terkait dengan produk-produk investasi syariah ataupun topik-topik yang hangat dalam industri pasar modal syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi investor dan calon investor terhadap produk investasi syariah sehingga dapat menarik minat para pesertanya untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan survei yang dilakukan OJK tahun 2019, tingkat literasi pasar modal di Indonesia adalah 4,9%. Ini sudah naik dari sebelumnya, yaitu sebesar 4,4%. Artinya, yaitu masih besar ruang tumbuh yang ada untuk pasar modal di Indonesia. Ya, terlihat dari jumlah penambah investor itu masih banyak, gitu ya, masih bisa terus bertambah, khususnya di pasar modal syariah. Di tahun 2020 ini, ya, yang mana hampir semua sektor terdampak, ya jumlah investor syariah di Indonesia ini bertumbuh 10%. Ya, dan mulai year to date, mulai dari Januari sampai bulan Juni, ya total sekarang jumlah investor 75.570 investor, gitu ya. Dan yang menarik adalah bahwa dari 75.000 tadi, gitu ya, maka 20% diantaranya adalah investor yang aktif. Nah, artinya mereka bukan investor yang hanya invest itu tidak melakukan transaksi apapun, yaitu tapi investor yang aktif melakukan transaksi. Ya, jadi 20% dari 75.000 atau sekitar 15.000 adalah termasuk investor yang aktif, gitu ya. Oleh karena itu, ya
begitu tingginya animo masyarakat, ya animo khususnya investor syariah, maka sudah sepatutnya juga ya dari sisi supply kita juga menyediakan produk-produk investasi yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan investor. Salah satunya investasi syariah yang produknya aturannya sudah ada, terus kemudian juga sistem perdagangan sudah disiapkan, ya, dan sudah siap untuk ready untuk live, yaitu adalah efek beragun aset syariah, ya, yang saat ini jumlah efek beragun aset itu ada 14, ya, dan mudah-mudahan ke depan dalam waktu dekat nih, ya Pak Topo mudah-mudahan ya akan lahir EBA syariah pertama yang tercatat di bursa. Amin. Gitu ya. EBA syariah merupakan efek syariah berpendapatan tetap yang portofolio asetnya merupakan sekuritisasi aset keuangan yang memenuhi prinsip syariah Islam. Efek ini sudah lama dikenal sebenarnya sih, gitu ya. Cuman di Indonesia masih hal yang baru sepertinya. Ini bursa tetangga itu sudah ada semenjak tahun 2005. Jadi ya sudah lumayan agak lama sebenarnya. Ya, kita mengharapkan sebentar lagi akan lahir EBA Syariah Indonesia yang mudah-mudahan juga secara di sisi investor demand-nya juga akan tinggi juga nanti, gitu ya. Kami berharap nanti Bapak Pak Heliantopo dan Ustadz Teguh yang juga seorang praktisi, gitu ya, dan juga yang secara kompetensi memang sudah diadakan lagi, dapat men-sharing ilmu pengetahuan Bapak sekalian ya, kepada kami, gitu ya, sehingga peserta webinar ini dapat mengetahui seperti apa, gitu ya, EBA Syariah ASP tadi, gitu ya, terus kemudian juga resiko-resiko apa yang nanti kalau seandainya para investor berinvestasi di EBA Syariah ini, dan juga bagaimana caranya berinvestasi ini, ya. Ya, saya mewakili Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat mengikuti acara webinar ya yang dengan judul Potensi EBA Syariah berbentuk surat partisipasi bagi investor. Ya, semoga ikhtiar kami yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah Indonesia, khususnya pasar modal di Indonesia pada umumnya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yunan atas sambutan yang diberikan. Sebelum kita mendengarkan paparan materi dari para narasumber, izinkan saya mengingatkan kembali bahwa akan ada 4 door prize berupa saldo rekening efek senilai masing-masing Rp100.000 yang akan diberikan kepada 4 pertanyaan terbaik. Silakan Ibu Bapak peserta menyiapkan pertanyaan terbaiknya dan mengajukannya lewat kolom chat yang tersedia. Ibu Bapak peserta yang kami hormati, pada webinar Syariah Series hari ini, narasumber pertama kita adalah Bapak Heliantopo. Beliau merupakan sarjana ekonomi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan merupakan lulusan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia. Beliau sudah menjadi direktur di PT Sarana Multigria Finansial atau biasa yang kita sebut SMF sejak tahun 2016. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala Divisi Transformasi dan Pengembangan Usaha PT Sarana Multigria Finansial. Di samping itu, beliau juga pernah berkarir di berbagai perusahaan dan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Baik, kepada Bapak Topo, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih 30 menit, Pak. Ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Yunan Akbar, kemudian Pak Ustadz Teguh, dan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan peserta webinar pagi ini. Mungkin kita langsung masuk ke paparan, silahkan. Paparannya mungkin bisa dibantu. Sudah muncul Pak Topo. Oh, sudah muncul, baik. Sudah. Sebentar. Baik. Pertama-tama mungkin kami ingin sedikit refresh terkait dengan PT Sarana Multigria Finansial Persero.
PT SMF itu adalah BUMN atau Special Mission Vehicle yang dimiliki pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang didirikan pada tahun 2005. SMF adalah BUMN yang khusus di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Sebagai gambaran, di berbagai negara juga ada perusahaan sejenis SMF, tapi biasanya memang di beberapa negara itu jumlahnya per negara itu satu. Jadi memang ini merupakan SMV pemerintah di bidang perumahan. SMF 100% dimiliki oleh negara. Modal di store saat ini besarnya 6,8 triliun. Jadi pemerintah terlihat sangat serius dalam mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Nah, terlihat dari didirikannya PT SMF. Saat ini SMF ratingnya AAA, baik oleh Pevindo maupun Fitch. Nah, sebagai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, maka produk-produk SMF itu yang pertama sekuritisasi yang kita akan diskusikan pagi ini, yang kedua pembiayaan, yang ketiga surat utang, kemudian kami juga melakukan peningkatan kapasitas kepada penyalur KPR berupa pelatihan dan advisory, kemudian tentunya sebagai SMV kami juga menjalankan penugasan khusus. Antara lain SMF menyediakan dana untuk KPR FLPP, ada homestay, pembiayaan homestay, rumah kumuh, dan KPR pasca bencana. Mitra SMF itu adalah lembaga penyalur KPR. Jadi memang mungkin masyarakat umum banyak yang barangkali belum mengenal SMF karena memang SMF ini kliennya utamanya adalah bank umum, bank syariah, BPD, maupun perusahaan pembiayaan. Intinya adalah lembaga yang menyalurkan KPR. Nah, mudah-mudahan di sisi lain, dari sisi investor, ini kami bisa memperkenalkan kepada masyarakat terkait dengan SMF. Selanjutnya, SMF sudah memiliki unit usaha syariah. Next slide mungkin. Sudah memiliki unit usaha syariah yang saat ini DPS-nya itu adalah Bapak Hasanuddin sebagai Dewan Pengawas Syariah SMF. Kemudian landasan hukum sekuritisasi KPR IB yang pertama adalah Perpres nomor 101 tahun 2016, yaitu tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan. Kemudian yang kedua adalah POJK nomor 20, Jo nomor 23, POJK 4 tahun 2014 tentang pedoman penerbitan dan pelaporan EBA SP dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan, di mana di dalam sini disebutkan bahwa SMF dapat melakukan pembelian atas EBA SP melebihi 10%. Selanjutnya yang ketiga adalah POJK nomor 36 tahun 2016 dan SE OJK nomor S06 tahun 2017. Intinya adalah di dalam POJK ini terkait dengan ketentuan investasi surat berharga negara bagi lembaga jasa keuangan non-bank dan penempatan investasi yang dilakukan lembaga jasa keuangan non-bank pada obligasi dan sukuk termasuk EBA SMF dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan batas minimum investasi SBN. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perusahaan asuransi dan dana pensiun ada kewajiban pemenuhan SBN. Nah, pembelian EBA Syariah SP atau EBA SP ini dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan batas minimum investasi SBN. Kemudian juga ada POJK 20
POJK 20 tahun 2015 itu terkait dengan pedoman penerbitan dan persyaratan efek beragun aset termasuk EBA Syariah SP. Kemudian juga ada fatwa DSN MUI nomor 121 tahun 2018 tentang efek beragun aset berbentuk surat partisipasi berdasarkan prinsip syariah dan pedoman implementasi sekuritisasi EBA Syariah SP dari DSN MUI nomor 03 tahun 2018. Yang terakhir adalah POJK 11 tahun 2019 terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Selanjutnya penerbitan EBA SMF dari awal sampai dengan sekarang. Jadi mungkin satu hal yang khusus terhadap EBA SMF adalah underlying. EBA yang diterbitkan SMF underlying-nya adalah KPR. Gitu ya. Jadi SMF memang dibatasi ruang geraknya itu hanya terkait dengan perumahan. Sehingga EBA yang diterbitkan SMF adalah underlying KPR. Nah, kenapa sekuritisasi KPR ini sangat baik gitu ya? Karena sekuritisasi KPR ini underlying-nya adalah aset yang semakin lama nilainya semakin tinggi, bukan semakin turun. Jadi berbeda misalnya kalau kita membeli, katakanlah membeli kendaraan bermotor, itu makin lama makin turun nilainya. Tapi kalau kita membeli rumah kan nilainya makin lama makin tinggi. Sehingga underlying yang menjadi dasar ini semakin lama agunannya itu atau underlying-nya itu akan semakin tinggi nilainya. Sehingga resikonya dengan semakin panjang jangka waktu justru malah resikonya semakin menurun. Itu sehingga itu satu hal yang menarik sehingga mungkin dapat kami sampaikan di sini EBA yang diterbitkan SMF itu alhamdulillah seluruhnya dari awal diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada 13 penerbitan. Totalnya sampai dengan tahun lalu itu 12,15 triliun. Seluruhnya dari penerbitan, review tahunan sampai jatuh tempo, ratingnya semuanya AAA. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengalami penurunan satupun dan semoga seterusnya demikian. Gitu. Jadi memang ini underlying asetnya ini sangat spesifik dan sangat khas gitu ya. Sangat khasnya adalah bahwa semakin lama itu justru nilai underlying-nya itu semakin tinggi, sehingga risk semakin rendah satu. Jadi sehingga kalau terjadi apa-apa, misalkan, mohon maaf, terjadi yang memiliki KPR itu gagal bayar misalnya, ketika dieksekusi itu justru semakin lama semakin bisa menutup kewajibannya, gitu. Karena harga rumah semakin tinggi. Jadi berdasarkan yang kami ketahui di Indonesia itu harga rumah itu semakin lama semakin tinggi, bukan semakin turun gitu ya. Karena sejelek-jeleknya seperti saat ini misalnya itu adalah stagnan, tapi tidak pernah turun. Nah, sehingga mungkin itu salah satu sebabnya adalah karena memang tanah itu tidak pernah diproduksi gitu ya, nggak ada pabriknya gitu, nggak akan tambah luas. Tetapi yang butuh banyak. Jadi antara teori supply and demand ini kelihatannya supply-nya tetap, tapi demand-nya bertambah sehingga harga dari waktu ke waktu akan naik. Nah mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip sekuritisasi. Kami ingin menyampaikan bahwa secara umum ada 3 prinsip sekuritisasi. Yang pertama adalah bankruptcy remoteness. Gitu ya. Bankruptcy remoteness itu artinya bahwa di dalam transaksi sekuritisasi pool gitu ya. Kalau misalnya kan tadi ada EBA 1, EBA 2, EBA 3 misalnya masing-masing EBA gitu ya, satu pool itu tidak terpengaruh apabila terjadi sesuatu terhadap originator. Artinya aset tersebut itu sudah diambil kemudian di ring fence, disimpan gitu. Jadi apapun yang terjadi kepada si originator awal itu tidak akan berpengaruh kepada pool tersebut. Itu bankruptcy remote. Sehingga hak-hak kepentingan investor itu terjamin, terjaga.
Yang kedua adalah jual putus. Nah, jual putus ini penting, artinya bahwa aset-aset yang disekuritisasi itu sudah dijual, sudah dialihkan, sudah dijual putus kepada investor. Kemudian, perfection of the security interest, artinya bahwa underlying aset ini sudah diikat dengan baik, gitu ya, sehingga bisa dipastikan ini sepenuhnya menjadi hak investor. Satu, yang kemudian sehingga pada akhirnya tidak bisa diklaim pihak lain. Jadi piutang-piutang KPR ini pertama sudah dijual, sudah diikat dengan baik, tidak bisa diklaim orang lain, jualnya jual putus, dan kemudian tidak bisa dipilotkan. Gitu. Karena ini bukan punyanya si originator, bukan punyanya servicer, bukan punyanya SMF, tapi ini punya investor. Jadi ini pool ini tidak bisa dipilotkan. Nah, itu 3 prinsip dasar itu yang biasanya diterapkan untuk sekuritisasi. Next mungkin. Selanjutnya skema transaksi sekuritisasi secara sederhana. Jadi sekuritisasi itu adalah mentransformasikan aset yang tidak liquid menjadi aset liquid. Jadi sehingga sebagaimana kita ketahui untuk transaksi SMF, jadi KPR ini kan sebelumnya ketika mau diperjualbelikan ini kan prosesnya panjang. Harus tanda tangan dulu, sesi gitu ya. Kalau misalnya dari satu bank ke bank lain mau dijual, harus dijudil dulu, dilihat, dievaluasi, dinilai gitu, terus kemudian baru dijual. Ketika mau dijual lagi juga mesti dilakukan hal yang sama, diulang lagi gitu. Nah, ketika ini sudah masuk pasar modal, proses jual beli itu sudah sangat cepat, liquid. Jadi bisa 1 hari bisa pindah kepemilikan mungkin bisa 4-5 kali gitu, 4-5 pemilik bisa putar-putar gitu ya. Nah, ini yang membedakan, itulah sekuritisasi gitu. Jadi kalau ketika masih jadi aset bank itu kalau mau pindah mungkin sebulan cuma bisa 1 kali putar gitu ya. Tapi ketika dia sudah masuk ke pasar modal, maka 1 hari bisa berkali-kali. Nah, itulah sekuritisasi. Nah, proses transformasi aset yang tidak liquid dalam ini tagihan KPR menjadi surat berharga dapat diperdagangkan di pasar modal. Ya. Nah, manfaatnya apa sih gitu? Manfaat, next mungkin. Manfaat bagi penyalur KPR, yang pertama, khususnya untuk perbankan, itu tidak perlu tergantung kepada dana pihak ketiga. Jadi SMF ini kan misinya adalah bagaimana sebanyak mungkin KPR itu tersedia. Jadi sebagaimana kita ketahui kan backlog nih, backlog itu kurang lebih ada yang 11 juta, ada yang 13 juta bilangnya gitu ya. Tapi let's say 11 juta. Nah, backlog ini bisa diselesaikan adalah dengan semakin banyak KPR di pasar. Nah, KPR di pasar itu diproduksi oleh lembaga keuangan gitu ya, misalnya bank. Nah, bank itu biasanya setelah menyalurkan KPR menggunakan DPK, nanti nunggu lunas dulu baru disalurkan lagi gitu kan. Nah, dengan adanya sekuritisasi, KPR di originate, diterbitkan, dijual, uangnya dapat, disalurkan KPR lagi. Nah, harapannya perputaran ini dengan volume yang semakin besar dan perputaran semakin cepat, ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepemilikan rumah, sehingga pada ujungnya backlog ini bisa berkurang. Sehingga Bapak Ibu investor, calon investor kalau berinvestasi di EBA Syariah SP ini atau EBA SP ini diharapkan nanti juga secara tidak langsung ikut beramal nih membantu pemerintah mendukung bagaimana sehingga setiap keluarga bisa memiliki rumah yang layak. Nah, manfaat bagi investor apa gitu ya? Yang pertama adalah diversifikasi instrumen investasi. Kemudian yang kedua memiliki aset yang menjadi dasar penerbitan efek itu. Jadi maksudnya memiliki efek yang ada underlying-nya. Kemudian resiko terjadinya default rendah karena terbaginya resiko ke pajak tagihan KPR. Jadi sebagai gambaran untuk satu transaksi sekuritisasi misalkan biasanya itu ribuan underlying KPR-nya. Gitu. Jadi satu transaksi itu KPR-nya ada ribuan. Sehingga kalau terjadi apa-apa itu sudah terspread gitu ya. Resikonya sudah terspread. Kemudian ada juga bahwa ratingnya ini EBA ini sebagaimana tadi kami sampaikan, ratingnya itu AAA.
sampai saat ini alhamdulillah AAA dan semoga seterusnya AAA gitu. Sampai yang mau jatuh tempo, yang tinggal sedikit pun, yang mau lunas pun ratingnya tidak pernah turun. Nah, artinya apa? Artinya resiko investasi ini adalah investasi yang aman. Investasi yang aman sehingga mudah-mudahan bisa memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu calon investor untuk berinvestasi di EBA Syariah SP. Nah, selanjutnya gambaran sedikit mungkin saya tidak akan masuk detail terkait dengan bagaimana skema sekuritisasi KPR. Jadi mungkin bisa langsung ke next slide-nya satu lagi, kita langsung masuk yang skema sekuritisasi KPR Syariah. Jadi ini sebetulnya sekuritisasi EBA Syariah SP itu memang belum ada. Jadi yang ada itu baru konvensional tadi di depan ada 13 transaksi itu adalah yang konvensional. Kami coba merumuskan, memapping terkait dengan struktur syariah gitu ya. Mungkin nanti Pak Ustadz Teguh nih bisa membantu untuk mengklarifikasi ini akadnya apa aja dan bagaimana gitu ya. Cuma kami coba menggambarkan kira-kira kalau dari konven diterjemahkan ke syariah seperti apa. Jadi kita lihat transaksinya adalah yang pertama itu nomor 1 itu adalah berdasarkan mandat dari kreditur asal, SMF melakukan penunjukan wali amanat yang memiliki fungsi custodian yang terdaftar di OJK, di mana SMF, wali amanat, dan bank custodian menandatangani perjanjian penerbitan EBA Syariah SP. Jadi nomor 1, kemudian yang kedua, SMF mengajukan pernyataan pendaftaran penawaran umum penerbitan EBA Syariah SP kepada OJK. Jadi setelah kita menandatangani perjanjian, itu kemudian kita mengajukan proses persetujuan ke OJK itu nomor 3 dan 4 setelah memperoleh persetujuan. Kemudian nomor 5 dilakukan penawaran kepada investor, baik itu bisa bentuknya penawaran umum maupun penawaran terbatas. Kemudian dana hasil penawaran tersebut itu diteruskan kepada originator sebagai pembayaran gitu ya. Nah, kita lihat kalau akad-akadnya ini nanti mungkin akan dikoreksi atau dijelaskan oleh Pak Ustadz Teguh. Jadi ada mungkin untuk true sale itu al-bai al-hakiki, kemudian mungkin nanti juga ada kafalah bil ujroh, nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Ustadz. Intinya sebetulnya mekanismenya kurang lebih seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu tentunya debitur itu akan melakukan pembayaran kepada servicer, kemudian diteruskan kepada investor. Jadi kurang lebih ini skema gambaran sederhananya dari transaksi. Nah, kemudian peran SMF selanjutnya mungkin karena waktu juga nih terbatas. Selanjutnya peran SMF adalah sebagai penerbit yang melakukan penerbitan, kemudian pendukung kredit, sebagai arranger atau penata sekuritisasi, dan juga sebagai investor. Nah, kenapa kami berperan sebagai investor gitu ya? Karena kami ingin memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu investor bahwa SMF ini juga berinvestasi di sini. Kami bisa berinvestasi di sini untuk juga sebagai memberikan keyakinan lah kepada Bapak Ibu calon investor bahwa SMF juga berinvestasi. Kemudian juga kita juga sebagai penerbit, artinya Bapak Ibu calon investor bisa melihat bahwa penerbitnya adalah BUMN yang khusus memang didirikan untuk ini, untuk mendukung kepemilikan rumah, memiliki rating sangat baik ya, rating tertinggi, AAA. Kemudian kami juga memiliki modal yang sangat kuat gitu ya. Kami memiliki modal yang sangat kuat dan insya Allah sehat. Nah, selanjutnya ini adalah jumlah EBA
SMF yang telah diterbitkan, itu kalau kita lihat itu ada kelas di awal-awal penerbitan di tahun 2009 sampai dengan 2012 itu baru cuma diterbitkan, next slide mungkin, kelas A dan kelas B gitu ya. Kalau dilihat di atas ini mungkin kecil-kecil ya. Jadi tahun 2009 sampai 2012 itu kelasnya cuma kelas A, kelas B. Kelas A itu adalah kelas yang senior, kelas B kelas junior. Nah, tahun 2013 ke belakang itu kelas A-nya dibagi dua, ada kelas A1, kelas A2. Jadi dengan semakin pahamnya investor, kita mulai sedikit-sedikit memperkenalkan, menyesuaikan dengan kebutuhan investor. Bedanya A1 sama A2 itu adalah biasanya berbeda terkait dengan jangka waktu. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Dan kemudian terakhir di tahun 2019 kita juga mulai memperkenalkan mezanin. Jadi mezanin. Jadi memang prosesnya demikian. Jadi kita sedikit-sedikit mulai memperkenalkan berbagai tipe dari EBA supaya memenuhi kebutuhan investor. Nah, sebetulnya secara konsep gitu ya, bagaimana sih struktur ini sehingga bisa menarik bagi investor, sehingga yang kelas A itu bisa memiliki rating AAA gitu ya. Jadi konsepnya sederhana. Jadi pool KPR itu kalau kita lihat yang sebelah kiri, pool KPR itu 90% itu kelas A dan 10% kelas B gitu ya. Nah, kelas A ini ditawarkan kepada investor umum dan kelas B tentunya ditawarkan kepada investor terbatas nih. Kenapa? Karena kelas B itu junior, artinya memiliki resiko yang lebih tinggi. Mungkin selanjutnya kita lihat kenapa kelas B memiliki resiko yang lebih tinggi. Next slide. Yang pertama adalah pembayaran pokok kalau kita lihat. Jadi kalau ada pembayaran dari KPR-KPR itu pertama dibayarkan ke kelas A, ke investor dulu. Investor kelas A tadi yang ratingnya AAA. Kalau sisa baru ke kelas B. Nah, berarti alokasi kerugian yang resiko tertinggi tidak terbayar itu adalah kelas B yang bawah, yang merah itu. Yang merah itu adalah resiko tidak terbayar, kemudian baru setelah itu baru kelas A gitu. Jadi sehingga ini namanya ada istilahnya subordinasi. Jadi EBA Syariah SP SMF kelas A memiliki subordinasi dalam bentuk kelas B yang akan menanggung alokasi kerugian pertama. Sebagai contoh ini kan 10% ya. Misalkan yang nggak bayar 5%, kelas A tetap terbayar. Yang nggak bayar 7%, kelas A tetap terbayar. Nah, baru kalau yang macet 10%, baru kelas A terkena. Nah, tetapi ini itu KPR-KPR-nya itu sudah dipilih dengan 32 kriteria seleksi. Sehingga beberapa waktu itu ada yang bilang bahwa ini SMF mengambil cream of the cream gitu ya. Jadi sudah diayak dengan 32 kriteria seleksi, ini yang lancar semua gitu. Sehingga probabilitas untuk turun untuk bahkan EBA kelas B terhit pun relatif kecil. Sehingga itu sebabnya sampai saat ini alhamdulillah rating EBA ini semuanya AAA. Nah, mungkin selanjutnya ini sedikit saja terkait waterfall. Jadi inilah bagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa di pembayaran itu diutamakan ke kelas A dulu. Jadi kalau kita lihat di waterfall mungkin nanti bisa dibaca bahwa kelas A dulu dibayar, dikumpulkan gitu ya pembayaran KPR-KPR ini, kelas A dibayar, nanti kalau setelah kelas A terbayar semua baru diberikan ke kelas B atau ke junior. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya mungkin kita bisa teruskan dengan diskusi dan tanya jawab. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topo atas materi yang disampaikan. Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan Pak,
sekuritisasi aset KPR yang dilakukan oleh SMF itu mengubah aset-aset yang tadinya tidak liquid menjadi efek liquid di pasar modal. Dan salah satu manfaatnya adalah memberikan likuiditas kepada institusi perbankan, sehingga perbankan kita bisa memberikan pembiayaan baru kepada nasabah-nasabah KPR-nya. Samping itu, SMF juga melakukan sekuritisasi KPR dengan tetap memperhatikan kualitas dari underlying aset yang digunakan. Terbukti dari beberapa atau selama SMF menerbitkan EBA SP, ratingnya selalu AAA, dan harapannya ke depannya juga akan selalu AAA. Baik, Pak Topo, terima kasih banyak. Selanjutnya kita masuk ke narasumber kedua, yaitu Bapak Muhammad Bagus Teguh dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ustadz Teguh merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan juga merupakan lulusan Magister Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Ustadz Teguh memiliki berbagai sertifikasi, salah satunya adalah sertifikasi Certified Financial Planner. Beliau juga memiliki izin sebagai ahli syariah pasar modal dari OJK. Saat ini, Ustadz Teguh merupakan anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bidang pasar modal syariah. Beliau juga merupakan ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk beberapa lembaga jasa keuangan di Indonesia sejak tahun 2008. Kepada Ustadz Teguh, kami persilahkan, kurang lebih waktunya sama Pak, 30 menit. Silakan Ustadz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim untuk membahas tentang sebuah instrumen baru, efek beragun aset syariah, surat partisipasi. Mohon saya dikasih informasi jika suara saya kurang jelas atau putus-putus ya. Tadi agak putus-putus Ustadz, tapi udah clear. Ya, silakan, baik, Ustaz. Semoga lancar ya, saya juga nggak tahu nih. Semoga ini. Baik, terima kasih Pak Topo yang tadi sudah memaparkan tentang sekuritisasi berbentuk efek beragun aset secara umum dan kemudian juga yang partisipasi. Next slide. Nah, belum kita membahas lebih dalam tentang EBA Syariah SP, ada baiknya kita pahami dulu. Bisa next slide? Belum next slide. Saya di tempat saya pakai tempat yang lain sudah next slide. Ya, kita ada baiknya memahami dulu sebuah kaidah yang bahwa al-hukmu ala syurihi, menghukumi terhadap sesuatu itu adalah cabang dari pemahaman kita terhadap efek tersebut, terhadap objek hukum tersebut. Nah, ketika kita akan menghukumi atau mencari tahu berkaitan dengan akad, hukum, dan sebagainya, maka kita juga harus tahu apa itu EBA SP. Dengan demikian maka kita bisa memahami dengan benar hukum, akad, dan transaksi yang dilakukan berkaitan sama objeknya, yaitu dalam hal ini adalah yang kita bahas tentang efek beragun aset syariah dengan bentuk surat partisipasi. Mas Ari, ya. Ini slide-nya masih yang tadi ya? Sudah di background, Ustaz. Halaman 4 sudah? Iya, ini halaman 4. Next lagi boleh? Oke. Halaman 5 sekarang. Baik. Oke. Kita harus mengenal dulu apa itu efek beragun aset syariah, sehingga kita bisa tahu akad-akadnya, kita bisa transaksinya, dan sebagainya. Nah, berbicara tentang efek beragun aset, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya sekuritisasi.
Ya, sekuritisasi adalah transformasi aset. Tadi udah jelaskan panjang lebar oleh Pak Topo, yaitu transformasi aset yang tadinya tidak liquid, yaitu berupa katakan dalam hal ini biasanya pembiayaan KPR gitu kan. Pembiayaan KPR kan nggak liquid, banknya memegang itu sebagai aset yang akan menjadi uang, menjadi liquid, nasabah pembiayaan membayar. Ya. Nah, supaya ini bisa liquid adalah si aset pembiayaan tadi dijual oleh originator. Originator itu adalah bank yang memiliki pembiayaan KPR. Dijual kepada investor melalui mekanisme di efek, melalui mekanisme di pasar modal, sehingga yang tadinya bank itu harus menunggu sampai nasabah membayar cicilan setiap bulannya, bank bisa menerima uang. Artinya bank tadinya punya aset yang tidak liquid, langsung menjadi aset liquid karena dia akan menerima cash dengan penerbitan efek beragun aset. Lalu bagaimana si nasabah yang memiliki pembiayaan tadi? Bagaimana dia melakukan cicilan? Apakah nanti melakukan cicilannya kepada investor gitu kan? Enggak. Investor kan nggak mungkin akan mengkolek cicilannya nasabah KPR. Nah, maka dibentuklah yang namanya servicing agent, di mana biasanya bank yang memiliki pembiayaan KPR tadi atau ditunjuk juga sebagai servicing agent yang nagih itu tetap adalah bank yang bersangkutan, sehingga nasabah pembiayaan tetap membayar cicilannya kepada bank sebagaimana sebelum dilakukan sekuritisasi. Hanya saja karena dia sebagai agen, nah ini akadnya adalah wakalah, agen untuk membayar, untuk menagih kepada nasabah pembiayaan, dan kemudian hasil tagihannya itu, hasil pembayaran dari nasabah itu langsung pass through kepada investor, kepada pemodal. Itulah salah satu prinsip yang tadi disampaikan oleh Pak Topo, adanya true sale. Ya, true sale karena sudah dijual si pembiayaannya ini, sudah dialihkan pembiayaannya ini kepada investor, maka seluruh hak dan kewajiban atas aset tersebut pindah kepada investor. Artinya setiap kali nasabah pembiayaan itu membayar cicilan, di mana di dalam cicilan itu ada keuntungan, maka keuntungan itu menjadi milik investor. Nah, itulah bentuk sekuritisasi. Nah, si proses ini namanya sekuritisasi. Surat berharganya atau efeknya namanya efek beragun aset. Artinya adalah surat berharga atau efek yang diterbitkan oleh yang terdiri dari sekumpulan aset. Apabila EBA itu berbentuk syariah, maka efek beragun aset syariah adalah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah. Jadi asetnya harus aset dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, ini kita akan bisa lihat. Ini EBA-nya. Apa itu yang SP gitu kan? EBA syariah berbentuk surat partisipasi adalah EBA SP yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa pembiayaan pemilikan rumah. Nah, ini memang spesifik. SMF sebagai penerbit dalam hal ini. Jadi SMF bukan sebagai bank originator, SMF sebagai penerbit yang akadnya yang portofolionya itu adalah pembiayaan pemilikan rumah khusus spesial untuk KPR ya, KPR ya, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan aset syariahnya tersebut berbentuk bukan sertakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA SP. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pengertian tadi kita mengenalnya ASBBD, aset syariah berbentuk bukan dain. Nah, bisa next slide, Mas Ari. Nah, kita harus mengenal dulu apa itu aset syariah berbentuk bukan dain. Ya, kalau yang berbentuk dain, timbul dari utang piutang atau jual beli atau sewa. Jadi ketika kita bicara riba syariah, maka aset yang disekuritisasi, aset tadi yang dipindah tangankan dari originator pada pemodal, itu adalah aset yang harus sesuai dengan prinsip syariah tentunya, atau aset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mari kita lihat, kalau aset itu di bank konvensional, maka aset itu adalah aset utang piutang, kan, dain. Nah, ketika dain diperjualbelikan, maka harus mengikuti kaidah dalam syariah, yaitu tamasul dan jadi harus
Tamassul dan biadin, artinya harus memiliki nilai yang sama dan harus tunai. Padahal itu nggak mungkin terjadi. Piutangnya itu nanti akan terjadi tidak sama nilainya, karena nanti kalau dikonversikan mengharapkan investor adanya bunga yang diterima dari nasabah KPR-nya untuk menjadi keuntungannya si investor. Lalu bagaimana dengan KPR? Nanti kita akan sampai kata-kata apa aja yang ada di KPR Syariah. Sehingga kita harus lihat KPR Syariah apa yang aset yang dipegang oleh banknya itu tidak berbentuk dain. Bagaimana kita ketahui kalau KPR itu berbentuknya murabahah, maka buku di banknya atau bank mencatatnya itu sebagai piutangnya. Karena akad jual beli antara nasabah berupa rumah, objeknya berupa rumah, itu akadnya udah terjadi pada saat akad pembiayaan murabahah. Jadi pada saat tanda tangan KPR dengan akad murabahah, maka itu juga nasabah sudah memiliki rumah. Hanya saja nasabah masih belum melunasi harga rumahnya. Gitu. Nah, karena ini adalah pertukaran antara uang dan barang, maka tidak harus cash, ya. Sehingga yang dilakukan oleh bank adalah piutang. Nah, begitu ngomongin piutang, maka ini masuk dalam kategori aset syariah berbentuk dain atau berbentuk utang. Tentu kalau udah berbentuk utang nggak bisa dipindahkan kecuali dipindahkannya dengan tamatsul dan biadin tadi. Harus nilainya sama dan harus dan biadin. Yang dibukukan oleh bank. Kalau itu dijual, maka tidak bisa dijual hanya outstanding dalam kacamata pembukuan konvensional saja gitu. Tapi harus totalnya. Karena yang dibukukan oleh bank adalah utang dan total utangnya, total piutangnya yang dipindahkan, yang ditransformasikan tadi, yang ditruselkan gitu. Sehingga akad murabahah menjadi agak sulit. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan aset syariah berbentuk bukan? Aset syariah yang timbul dari pembiayaan atau transaksi yang berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, dan atau akad-akad lain bukan kepemilikan aset masih berada pada originator. Artinya, aset yang dibukukan oleh originator, dalam ini adalah bank penyedia KPR, itu masih memiliki atas asetnya, bukan hanya sekedar piutangnya. Maka dengan demikian, yang bisa dilakukan sekuritisasi adalah pembiayaan berbasis mudharabah, pembiayaan berbasis musyarakah, termasuk musyarakah mutanaqid, yang berbentuk ijaroh, di mana objek ijarohnya, manfaatnya itu masih dikuasai bank, masih di satu bukunya bank, bukan sudah dijual, yang dibukukan di bank adalah piutang ujroh, bukan itu. Kalau itu maksudnya dalam dain, tapi kalau yang berbentuk bukan dain adalah aset-aset yang memang kedudukan kepemilikannya berada pada originator atau bank penyedia KPR. Next slide lagi boleh. Nah, ini adalah konsep dasar sekuritisasi sebagaimana yang tadi dijelaskan juga oleh Pak Topo. Jadi kalau bank itu memiliki sekumpulan KPR, sekumpulan KPR ini tidak lihat matanya bank, si bank masih hanya berupa catatan tagihan yang baru akan menjadi liquid manakala dia nasabahnya. Nah, maka dilakukan proses sekuritisasi, yaitu mentransformasi atau melakukan penjualan atas aset KPR kepada investor melalui efek beragun aset surat partisipasi. Maka ada 3 prinsip yang tadi dijelaskan oleh Pak Toko, yaitu risk benefit transfer, atau dengan bahasa lain tadi Pak Toko menjelaskannya sebagai true sale, terus bankruptcy remote turns, jadi tidak bisa dilakukan disita karena kebangkrutan oleh originator, meskipun originatornya bangkrut gitu ya, sepanjang KPR-nya masih on,
maka KPR-nya itu tetap on, tidak bisa disita, gitu ya. Perfection of security interest itu juga berkaitan sama itu. Ini ada penjelasannya, nanti materinya bisa di-share juga di next slide-nya ya, di next slide-nya boleh. Yang perfection of interest of security interest itu adalah perikatan hukumnya menjamin underlying transaksi sekuritisasi sepenuhnya menjadi haknya investor. Jadi itu tidak lagi menjadi miliknya originator, artinya bukan lagi menjadi miliknya bank yang penyalur KPR, tetapi sudah menjadi miliknya investor. Next slide lagi, ini yang intinya saya sampaikan berkaitan sama akad KPR syariah dan sekuritisasi. Nah, bisa ke halaman 10. Nah, halaman itu kita melihat bahwa ada untuk KPR, pembiayaan pemilikan rumah di bank syariah di Indonesia saat ini ada 3 akad, yaitu murabahah, ijarah muntahiyah bitamlik, dan musyarakah mutanakisah. Dari 3 ini, maka kita bisa ketahui bahwa untuk yang murabahah udah jelas itu bentuknya piutang. Karena bank membukanya berupa piutang. Sementara kalau ijarah muntahiyah bitamlik, itu asetnya masih menjadi milik bank. Nasabah hanya menyewa yang akan dipindahkan pada pembiayaan KPR-nya. Sementara musyarakah mutanakisah itu sebagian asetnya masih di bank, sebagian asetnya di nasabah, sehingga bank bisa melakukan sekuritisasi atau mentransformasi, memindahkan si aset yang masih ada di bukunya bank itu kepada investor. Dengan demikian, maka kesimpulannya dari melihat 3 KPR yang ada, 3 jenis akad yang ada di KPR syariah di Indonesia, itu maka yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan sekuritisasi adalah ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT dan musyarakah mutanakisah. Next slide lagi. Nah, kalau kita mau membahas tentang sekuritisasi dan efek beragun aset syariah, baik bentuk surat partisipasi maupun bentuk lain, misalnya bentuknya adalah KIK, kontrak yang diterbitkan oleh tentunya manajer investasi, dan itu kita lihat 3 fatwa paling ya. Fatwa nomor 120 tentang sekuritisasi, fatwa nomor 121 tentang investasi berbentuk EBA-SP, dan fatwa nomor 125 sekuritisasi berbentuk KIK-EBA atau kontrak investasi kolektif berbentuk efek beragun aset syariah. Nah, kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yang EBA-SP, EBA Syariah SP. Nah, beberapa ketentuan di dalam fatwa ini, beberapa sudah saya jelasin di awal tadi, bahwa sekuritisasi aset syariah berbentuk EBA SP dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Artinya KPR-nya ya harus syariah, harus sesuai dengan syariah, gitu ya. Lalu poin keduanya, sekuritisasi aset pembiayaan perumahan hanya boleh dilakukan atas aset syariah berbentuk bukan bank, yaitu aset yang timbul dari pembiayaan perumahan yang berdasarkan akad musyarakah mutanakisah, MMQ, ijarah muntahiyah bitamlik, dan atau akad-akad lain yang kedudukan kepemilikan aset masih berada pada origin. Karena berupa piutang, dan harus ada tamasul dan takobut, gitu ya, atau ya dan biadin tadi. Sementara kalau aset bukan syariah udah jelas nggak bisa, gitu kan. Nah, kalau yang MMQ, IMBT itu semuanya masih berada kepemilik originator atau bank penyalur KPR-nya. Di fatwa ini masih terbuka adanya akad-akad lain. Jika kemudian hari di Indonesia, di perbankan syariah di Indonesia atau di lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang akad-akad lain tentang KPR yang menjadikan kedudukan aset masih berada pada originator atau masih berada pada bank penyalur KPR. Poin nomor 3, sekuritisasi tidak boleh. Nah, kalau tadi dinyatakan hanya boleh, sekarang
di ketentuan hukum dari Fatwa nomor 121, sekuritisasi tidak boleh dilakukan atas pembiayaan perumahan yang merupakan aset berbentuk dain. Aset meskipun itu aset syariah, tapi kalau berbentuk dain seperti piutang murabahah, piutang ujroh dan sebagainya, maka itu tidak bisa dilakukan sekuritisasi karena termasuk transaksi sorf, yaitu pertukaran dua jenis uang. Syaratnya harus tamatsul dan sementara dalam sekuritisasi ini tidak memenuhi unsur tamatsul dan itu beberapa ketentuan dari fatwa, ketentuan hukumnya. Ya. Di fatwa itu juga dijelaskan tentang akad apa aja yang dilakukan dan sebagainya di fatwa itu, baik yang nomor 121 maupun yang di 125, 121 untuk KIK EBA, maaf untuk yang EBA SP, untuk EBA Syariah SP, adalah untuk KIK EBA. Produk KPR syariah dan sekuritisasi. Produk KPR di next slide lagi ya, di slide nomor 12 silahkan. Produk KPR dengan akad MMQ dan IMBD mudah untuk dilakukan sekuritisasi dengan objek menjadi milik bank syariah baik sebagian maupun sepenuhnya. Kita ketahui kalau MMQ bank syariah hanya memiliki sebagian dari aset rumahnya, sementara kalau IMBT bank syariah masih memiliki sepenuhnya atas aset tersebut. Sehingga karena dia masih memiliki sebagian atau seluruh aset tersebut, maka bank berhak menjual kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah kepada investornya. Dalam MMQ, nasabah selama belum membeli seluruh porsi kepemilikannya, artinya hisohnya itu belum dibeli semua oleh nasabah, artinya bank masih membukukan adanya KPR. Masih ada outstanding lah kalau bahasa umumnya di banknya. Gitu. Ya, objek MMQ-nya itu adalah berupa aset rumah yang dimiliki. Realnya itu berupa hisoh yang dimiliki oleh bank terhadap rumah tersebut. Ya. Maka satu nasabah hanya memiliki sebagian objek MMQ. Sementara kalau di IMBT, bank masih memiliki seluruh objek IMBT. Next slide. Slide yang mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Topo tadi, mohon maaf kalau lebih kecilnya, tentang skema di slide nomor 13 ya, tentang skema EBA SP, EBA Syariah SP. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Topo tadi, bahwa akadnya sudah menyesuaikan dengan ada di fatwa. Di awal dilakukan adalah wa'ad, kesepakatan, berjanji si originator akan menjual KPR-nya ya, atau aset berbentuk bukan dainnya itu kepada investor melalui penerbit, yaitu penerbitan EBA SP, EBA Syariah SP. Ya. Kemudian melakukan pendaftaran ke OJK, melakukan perjanjian juga dengan wali amanat, bank custody, wali amanat untuk mewakili investor, bank custody untuk melakukan pencatatan dan sebagainya. Kemudian dilakukanlah pengawasan juga oleh DPS-nya penerbit, atau jika penerbit tidak memiliki DPS maka bisa ditunjuk tim ahli syariah. Dalam hal ini penerbitnya adalah SMF, maka proses transaksi sekuritisasi ini harus mendapatkan approval dari Dewan Syariah, approval atau persetujuan atau opini syariah atas transaksi ini dari Dewan SMF. Setelah transaksi disetujui, dilakukanlah transaksi. Setelah skemanya disetujui, maka dilakukanlah transaksi sekuritisasi, yaitu dilakukannya true sale. True sale-nya itu tergantung objeknya. Kalau objeknya dalam hal ini adalah rumah, baik itu bentuknya atas musyarakah mutanakisah ataupun aset rumahnya atas ijar muntahi bitamlik, itu dilakukan transfer, jual beli. Atas penjualan itu maka aset KPR-nya pindah ke investor membayar uangnya kepada originator. Dalam hal ini adalah bank syariah. Si syariah itu akhirnya mendapatkan uang yang liquid. Inilah tujuan dari sekuritisasi. Dia tadinya asetnya berupa KPR syariah menjadi cash karena dia menjual itu kepada investor. Nah, kemudian ketika tentu dan dari bank custody, administrasinya, pencatatannya, subscription-nya melalui bank custody semuanya, dan uangnya nanti akan diterima oleh originator. Tapi nasabah, ketika nasabah KPR maksudnya, nasabah KPR itu melakukan pembayaran atas KPR-nya, tetap membayar KPR-nya atau cicilan KPR-nya kepada bank, karena bank syariah tempat dia KPR itu
posisinya bukan lagi sebagai pemilik aset atau pemilik pembiayaan itu, tapi posisinya sebagai penyedia jasa atau servicing agent. Penyedia ini dia berperan dengan akad wakalah. Dia mewakili investor sebagai pemilik pembiayaan tersebut untuk menerima pembayaran atau menagihkan kepada nasabah. Sehingga pendapatan itu bisa pass through diberikan kepada investor, tentu dengan adanya fee atau disebut dengan servicing fee. Sehingga kalau misalkan dia bayar cicilannya itu katakanlah dengan rate 9%, misalkan buat investornya 8%. Itu bagian dari fee yang diberikan kepada servicing agent atau penyedia jasa, di mana total pendapatan angsuran adalah menjadi miliknya investor. Kenapa menjadi miliknya investor? Karena pembiayaan itu sudah dibeli oleh investor. Sehingga seluruh risk and benefit, nah ini menariknya, seluruh risk and benefit dari angsuran, seluruh risk and benefit dari seluruh angsuran KPR ini langsung kepada investor. Ketika nasabahnya seret, ya investor yang akan terkena imbasnya. Ketika lancar, investor juga akan menerima itu. Tapi tentu risiko-risiko itu dimitigasi sehingga mungkin kayak SMF bisa mendapatkan rating AAA karena KPR yang dibeli hanya KPR yang kolektibilitasnya 1, kriteria tertentu sedemikian banyak, sehingga tentu tidak semua KPR bisa dijual oleh originator, karena investor pasti akan membeli KPR yang sehat, yang kolektibilitasnya bagus. Itu screening yang pertama. Screening yang kedua, tadi Pak Topo sudah menjelaskan adanya seri A dan seri B, di mana risiko yang akan dialami oleh seri A itu dialihkan ke B, benefit yang tadinya si A dialihkan kepada seri B gitu. Nah, pengalihan hak dan benefit antara investor seri A dan investor seri B juga diatur di dalam fatwa, khususnya fatwa yang nomor 125 itu lebih detail. Kalau yang di 121 itu belum detail, tapi adanya di pedoman implementasi nomor 3 tahun 2008, itu dengan menggunakan akad atau dengan menggunakan skema tanazul anil hak. Itu investor A menazulkan haknya untuk diberikan kepada investor seri B, demikian pula investor seri B berjanji akan mentanazulkan haknya kepada seri A. Nah, ini mekanisme yang satu kesatuan yang utuh, diimplementasikan semuanya dari hulu ke hilirnya yang harus sesuai dengan prinsip syariah, dan itu juga sudah diatur cukup detail di fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sehingga setiap kali penerbitan, baik EBA SP maupun KIK EBA tentunya sekalian, itu selalu harus ada Dewan Pengawas Syariah yang mendampinginya, dan juga harus selalu ada atau harus selalu ada tim syariah yang mendampingi penerbitan ini. Kira-kira itu Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika mungkin ada hal-hal yang kurang tepat atau koneksi yang kurang bagus. Kita akan sambung di diskusi Q&A nanti. Silakan. Siap. Terima kasih banyak Ustadz Teguh atas penjelasannya, sangat jelas sekali dan menjawab beberapa pertanyaan yang memang sudah ditanyakan oleh peserta di kolom chat. Baik, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Pak Topo, Ustadz Teguh, ini udah lumayan banyak pertanyaan yang ada di chat box. Oh iya, sebelum saya lanjut ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan dulu kepada para peserta, bagi yang ingin bertanya dapat bertanya melalui chat box yang ada. Bagi yang menggunakan laptop bisa mengakses chat box pada bagian tengah layar dengan klik menu Show Conversation, dan bagi yang menggunakan handphone dapat mengakses chat box pada bagian atas layar handphonenya. Ada 4 hadiah door prize berupa saldo rekening efek senilai 100.000 bagi 4 pertanyaan pertama yang saya pilih dalam sesi tanya jawab ini. Baik, Pak Topo, Ustadz Teguh, saya udah milih pertanyaan pertama nih. Mungkin ini untuk Pak Topo lebih tepatnya pertanyaannya, Pak. Dari Bapak Maulana, apakah EBA ini serupa dengan MBS atau Mortgage Backed Security? Lalu bagaimana mitigasi risikonya jika terjadi krisis yang mengakibatkan gagal bayar terhadap KPR yang menjadi landasan efek tersebut? Mungkin
Pak Maulana referensinya ke krisis tahun 2008 dulu, Pak Topo. Ya. Satu-satu ya, mungkin langsung ya, izin ya, Pak. Ya, siap. Jadi yang Silakan. baik, kalau kita lihat ini kan memang EBA itu kalau di Amerika namanya RMBS, Residential Mortgage Backed Securities. Gitu ya. Jadi surat berharga dengan underlying KPR, itulah kira-kira. Nah, EBA yang diterbitkan di Indonesia ya perlu dicatat ini adalah EBA yang prime, gitu ya. Jadi saat ini SMF dari sejak penerbitan pertama tahun 2009 sampai sekarang itu yang diterbitkan adalah EBA yang prime. Kalau di Amerika itu ada prime, ada subprime. Nah ini SMF hanya menerbitkan yang prime. Satu. Nah sehingga apa sih bedanya prime sama subprime gitu ya? Prime itu kita dari awal sudah melakukan seleksi yang ketat. Jadi tadi kami sampaikan seleksinya 32 kriteria seleksi. Artinya sudah diayak nih. Jadi KPR-KPR yang dimiliki oleh bank gitu ya, itu sudah kita pilih. Jadi tidak semua tadi sampaikan Pak Ustadz Teguh juga bahwa ini nggak semuanya bisa disekuritize. Kita pilih-pilih. Jadi seperti diayak kita pilih. Itu satu. Setelah dipilih yang baik-baik, kemudian kita bikin namanya subordination. Jadi ada kelas A, kelas B. Artinya kalau dari yang baik-baik itu, jadi saat ini tuh kelas B kurang lebih 8-10% gitu ya. Dari semua pool. Jadi anggap aja satu basket gitu. Satu basket isinya 100. Itu udah kita pilihin tuh ya, 32 kriteria, jadi udah pilih yang bagus-bagus. Dari 100 itu katakanlah ada ternyata yang jelek 2. Nah, 2 itu investor kelas A tidak terpengaruh. Naik lagi jadi 5, nggak terpengaruh. Nanti baru terpengaruh, katakanlah udah ada 11, berarti kelas A aja terpengaruh 1. Nah, di Indonesia seperti apa sih NPL KPR gitu kan? Kalau kita lihat di data BI itu KPR itu NPL-nya kurang lebih mungkin sekitar 3-4% gitu ya, max. Itu sebelum yang disaring loh. Jadi semua gelondongan, semua total itu statistik di Indonesia itu NPL KPR sekitar 3-4%. Artinya kalau setelah disaring dengan 32 kriteria, itu mungkin NPL-nya di bawah itu. Let's say 1%. Nah, kelas B itu disiapin udah 10%. Sehingga kemungkinan terhitnya kecil. Itulah salah satu kenapa peringkatnya AAA. Nah, kemudian yang kedua, mungkin saya juga mau jelasin sedikit. AAA itu ada 2 sebetulnya. Ada 2 apa ya? 2 penjelasan lah. Pertama, tidak akan kemungkinan terjadinya gagal bayarnya kecil itu satu. Yang kedua, kemungkinan keterlambatan pembayaran juga kecil. Jadi bukan cuma tidak bayar tapi terlambat pun kecil. Nah, terlambat ini di transaksi sekuritisasi ada namanya reserve account. Jadi ada satu dana yang disimpan gitu ya, dititipkan di custodian itu untuk membayar 1 kali pembayaran bunga dan senior expense. Artinya even terlambat pun sudah di cover. Jadi kalau cash flow pool-nya belum masuk, itu diambil dulu, itu buat bayar dulu. Gitu. Nanti ketika dari pool-nya itu masuk, nah itu diberikan kepada. Jadi cushion-cushionnya itu gitu. Memang benar investor itu memiliki resiko, tapi kemungkinan terhitnya itu kecil karena udah ada beberapa cushion lah, bantalan-bantalan yang sudah disiapkan oleh transaksi ini. Dan itu proven gitu. Jadi sejak penerbitan pertama tahun 2009 sampai sekarang sudah 13 kali, semuanya
bahkan yang sampai 1 hari sebelum jatuh tempo itu ratingnya tetap AAA. Jadi tidak ada, mudah-mudahan insya Allah seterusnya nih gitu. Seterusnya kita akan berusaha tidak ada yang turun rating ya. Kita mungkin jangan dulu bicara nggak bayar gitu ya, nggak bayar kan rating. Even turun 1 not pun gitu ya dari AAA misalkan kejadian double A plus gitu, itu tidak ada gitu. Mudah-mudahan seterusnya tidak ada gitu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya itu dalam struktur transaksi ini even turun 1 notch pun tidak ada. Kalau kita lihat sekarang di masa pandemi gitu kan, quote-unquote krisis gitu, alhamdulillah sampai hari ini EBA SP ini masih ratingnya masih tetap AAA. Itu juga salah satu hal yang memperlihatkan bahwa ini memiliki resiko yang cukup baik. Ya, terima kasih. Jadi itu mungkin nanti kalau nggak kebanyakan habis lagi saya jawab. Kita masih ada 1 jam lagi, Pak. Oh ya, siap. Jadi beda ya Pak dengan yang terjadi di Amerika pada krisis tahun 2008 dulu, yang mana rata-rata MBS yang diterbitkan waktu itu kelasnya kelas-kelas subprime yang memang bukan se-eksklusif, kalau saya boleh bilang eksklusif gitu ya Pak, dengan EBA yang diterbitkan sama SMF. Jadi memang kualitasnya berbeda, dan juga mitigasi risiko dari SMF sebagai penerbit terhadap EBA ini juga sudah cukup baik, dan sudah ada beberapa mitigasi yang dilakukan untuk menghindari seandainya terjadinya bahkan keterlambatan pembayaran pun sudah dimitigasi oleh SMF sebagai penerbit. Baik Pak Topo, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, mungkin saya mau ke Pak Ustadz Teguh dulu nih Pak. Ini ada pertanyaan dari Rizky Fahrezi, Ustadz. Ustadz bisa dengar saya? Bisa. Pertanyaannya gini Ustadz, jadi kan seperti yang udah Ustadz jelasin tadi, ada proses true sale antara penerbit sebagai wakil daripada investor dengan originator. Nah, pada saat proses true sale itu, mungkin ini khusus pada KPR yang menggunakan akad MMQ, masih ada kepemilikan nasabah di situ. Nah, bagaimana mengatasi permasalahan hukum terutama dalam hal akad antara nasabah dengan originator, agar aset tersebut bisa berpindah kepemilikannya ke investor? Itu Ustaz. Iya. Jadi yang berpindah kepemilikannya dalam akad MMQ adalah yang berpindah kepemilikannya atau bahkan yang dimiliki oleh bank itu adalah hissah, porsi kepemilikan gitu ya. Jadi rumahnya punya berdua nih antara nasabah dengan kepemilikan itu bentuk hissah, porsi kepemilikan. Jadi misalkan pada posisi 50% punyanya bank, 50% punyanya nasabah, maka yang ditruselkan itu adalah 50% yang punyanya bank, tidak yang punyanya nasabah, atau tidak ada sedikit pun yang punyanya nasabah yang ditruselkan, gitu kan, yang dipindahkan ke investor. Dengan demikian maka hissah yang tadinya dimiliki oleh bank syariah menjadi dimiliki oleh investor. Dengan demikian, maka ketika terjadi bagi hasil, ini kan akadnya musyarakah ya, kemudian aset KPR-nya, aset rumahnya itu disewa oleh nasabah, ya kan, nasabah membayar sewa, dan kemudian hasil sewa itu dibagi hasilkan antara nasabah sebagai pemilik dan juga bank syariah sebagai pemilik berikutnya, itu, bagi hasil yang diterima oleh pastru kepada investor. Kenapa? Karena si hissah itu bukan lagi menjadi miliknya bank syariah, tapi hissah itu sudah menjadi miliknya investor. Meskipun bayarnya ke bank syariah, tapi bayar bank syariah itu hanya sebagai wakil dari investor untuk menerima pembayaran atau menagihkan kepada nasabah. Dengan demikian maka seluruh bagi hasil pendapatan ujroh, gitu kan, bagi hasil pendapatan ujroh itu pastru diberikan kepada investor. Gitu. Baik. Sangat jelas Ustaz. Jadi yang dijual belikan dalam akad true sale antara originator dan penerbit adalah
porsi kepemilikan aset KPR yang menjadi porsi bank. Yang porsi nasabah tidak diperjualbelikan. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, saya mau balik lagi ke Pak Topo. Pak Topo, ada pertanyaan dari Bapak Faizal Ardi Warsianto. Kalau KPR-nya pelunasannya dipercepat atau sebaliknya, kalau gagal bayar mungkin Pak Topo udah jelaskan tadi ya, tapi ini kalau dipercepat, bagaimana perhitungan EBA-nya dan apa bisa dikasih sedikit contoh singkat, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Teguh. Jadi kalau dia dipercepat, jadi ini salah satu hal yang unik juga dari perbedaan EBA ini dengan obligasi. Karena underlying-nya ini KPR dan dalam KPR ini juga dimungkinkan untuk pelunasan dipercepat, maka di dalam struktur transaksi yang saat ini dibuat oleh SMF, itu seluruh pembayaran pokok itu diteruskan kepada investor. Jadi investor itu juga akan dipercepat pembayarannya. Nah, dengan berjalannya waktu, sebetulnya nanti kita bisa provide data historis gitu ya, kalau dibutuhkan, tentang historis percepatan pembayaran EBA. Karena ini sudah lumayan gitu ya, sudah 2009 sampai sekarang kurang lebih 7 tahun gitu. 2009 udah hampir 11 tahun. Nah, 11 tahun ini tentunya nanti ada historis. Prepayment itu seberapa cepat dalam setiap kondisi. Jadi nanti akan diteruskan kepada investor dan investor bisa memperkirakan sebetulnya kurang lebih umur EBA ini seperti apa gitu. Nah, ketika penawaran perdana itu umur EBA itu dengan projection cash flow, projected cash flow. Jadi misalnya yang kelas A itu asumsinya nanti dihitung dengan projection cash flow ketemu 3 tahun gitu. Nanti pada realisasinya mungkin bisa lebih pendek, bisa jadi 2 tahun gitu. Kalau misalnya banyak prepayment. Seperti itu. Nah, contoh perhitungannya gampangnya gini. Misalnya KPR satu pool gitu ya, KPR-nya 100. 100 nanti ternyata dari schedule itu 100 itu akan dibayar dalam 3 tahun gitu misalnya. Katakanlah 3 tahun 1 tahun 1 bulannya kan berarti 1 tahun itu sekitar 33. Nah, dari 33 itu katakanlah nanti ada percepatan, ada yang melunasi. Jadi setiap pelunasan itu tidak selalu full payment gitu. Kadang-kadang kan ada partial dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilunasi. Jadi tadinya 1 tahun itu 33, bisa jadi 1 tahun 50 pembayarannya. Sehingga dalam 2 tahun sudah selesai. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Mungkin itu penjelasannya Pak Ari. Terima kasih. Baik, Pak Topo. Jadi nanti proses pembayarannya pun juga akan dipercepat. Yang tadinya mungkin maturity-nya atau jatuh temponya 10 tahun, tapi karena underlying-nya pun melakukan pelunasan lebih cepat, maka investor pun akan mendapatkan uangnya lebih cepat juga. Terima kasih atas jawabannya Pak Topo. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini ada banyak banget pertanyaan Pak Topo, Pak Teguh, jadi saya harus pilih-pilih dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mau balik ke Pak Teguh dulu. Sebenarnya ini ada 2 pertanyaan, tapi saya mau fokus ke pertanyaan kedua karena pertanyaannya lebih menarik dari Bapak Indra Maulana Sidik. Produk KPR yang pertanyaannya gini, mungkin ini untuk Ustadz Teguh. Produk KPR yang sebelumnya menggunakan akad murabahah, tadi kan ada 3 akad ya Ustadz. Apakah bisa dilakukan perubahan akad terlebih dahulu menjadi MMQ atau IMBT sehingga transaksi EBA SP dimungkinkan? Silakan Ustadz. Mohon maaf, mic-nya Ustadz. Mohon maaf, udah ngomong panjang ternyata belum dibuka mic-nya, mohon maaf. Ya, jadi akad antara nasabah pembiayaan KPR dengan bank syariahnya,
ketika itu bentuknya murabahah kan tidak bisa dilakukan sekuritisasi. Tapi apakah mungkin diubah dulu? Mungkin aja. Jadi hubungan antara nasabah dengan bank sebelum dilakukan sekuritisasi. Jadi itu adanya di perubahan sebelum dilakukan sebelum dilakukan proses transaksi sekuritisasi gitu. Nah, ketika dan itu mengubah akad pembiayaan murabahahnya menjadi MMQ atau IBT, nah itu bisa aja. Maka ketika dilakukan perubahan akad dari murabahah kepada MMQ atau perubahan dari murabahah kepada IMBT, maka menjadi dibukukan oleh bank adalah asetnya ada di bank atau ada di originator. Dengan demikian, maka setelah dilakukan perubahan, maka dia bisa dilakukan proses sekuritisasi. Nah, perubahan dari murabahah menjadi MMQ atau perubahan dari murabahah menjadi IMBT itu sangat mungkin dilakukan. Itu juga sudah ada fatwa berkaitan sama pengalihan gitu ya, pemindahan akad dari murabahah kepada MMQ ataupun IMBT dengan cara menjual dulu, dengan cara segala macam. Ada beberapa step mekanisme yang bisa dilakukan oleh Bank Syariah untuk mengubah dari akadnya murabahah menjadi MMQ ataupun IMBT. Gitu, Mas Ari. Ya, makasih Ustadz. Makasih atas jawabannya. Saat ini kalau saya boleh tahu Ustadz kan juga DPS di beberapa perbankan ya. Statistik KPR yang menggunakan akad IMBT dan MMQ dibandingkan dengan murabahah itu porsinya berapa persen, Ustadz? Kalau secara total Bank Syariah, memang sebagian besar pakainya murabahah saat ini. Tapi kebetulan di tempat saya menjadi Dewan Pengawas Syariah, hampir semuanya pakai MMQ. Itu pilihan sih. Ada di bank yang lain, ada sebagian MMQ, sebagian murabahah. Yang dari tahun ke tahun, porsi MMQ secara jumlah maupun secara percentage gitu ya, dan di total bank ini, di total syariah bank di Indonesia, harapannya atau bukan hal ini terjadi karena akad MMQ memiliki fleksibilitas yang tinggi, bukan hanya bisa dilakukan sekuritisasi, juga bisa dilakukan hal-hal lain seperti perubahan ujrohnya, terus secara sistemnya, secara security-nya gitu. Buat Bank Syariah itu lebih baik gitu ya, dan juga bagi nasabah juga cukup menguntungkan gitu. Jadi bisa memberikan solusi win-win solution antara nasabah dan bank dengan akad MMQ, dan adanya keterbatasan yang secara nature yang dimiliki oleh akad murabahah, sehingga semakin kesini, semakin dari tahun ke tahun itu porsi pembiayaan dengan MMQ dan IMBT, terutama ya MMQ ya, akan meningkat terus dibandingkan dengan akad yang murabahah, gitu Mas Ari. Baik Ustadz. Jadi mungkin menambahkan nggak hanya bermanfaat bagi bank dan nasabah juga, tapi bagi SMF juga kemungkinan untuk melakukan sekuritisasi aset KPR juga lebih meningkat. Begitu ya Pak Topo ya? Amin. Iya. Terima kasih. Betul. Ya kan SMF ini saya Pak Topo itu kan mensupport Bank Syariah untuk melakukan KPR ya Pak Topo ya, pembiayaan sekunder. Jadi tentu support kepada Bank Syariah juga bisa dilakukan oleh SMF gitu. Silakan Pak Topo. Ya, betul Pak. Ya, jadi nanti pun efek dominonya pun juga akan lebih terasa di industri keuangan syariah kita. Baik, saya mau balik lagi ke Pak Topo nih Pak. Dari Ibu Nibra, ada pertanyaan, apa perbedaan antara EBA SP dengan KIK Diri? Kan sama-sama real estate tuh Pak. Ya. Jadi, baik, kalau Dire itu, KIK Dire itu kan investor berinvestasi dalam bentuk KIK, nanti akan diinvestasikan di dalam real estate gitu ya.
dalam berbagai macam gitu, misalkan mall dan lain sebagainya yang ada cash flow stream. Konsepnya KIK. Nah, kalau EBA Syariah SP atau EBA SP itu berbedanya gini. Kalau EBA SP yang pertama itu kan ada jual putus tadi. Prinsipnya sekuritisasi. Ya. Ada jual putus gitu. Jadi dijual memang dari si pemilik lama kepada ini. Terus yang kedua ada subordinasi gitu. Jadi artinya resiko investor itu disubordinasi. Kemudian dia bentuknya EBA SP. Kalau yang tadi kan bentuknya KIK. Underlying-nya berbeda. Underlying-nya kalau yang ini underlying-nya adalah piutang KPR. Gitu. Kalau yang itu tadi investasi di properti gitu ya. Cash flow stream-nya juga berbeda. Resikonya berbeda gitu. Jadi memang kebetulan memang sama-sama produknya apa namanya, yang satu KIK Dire, yang satu EBA. Jadi emang dari nama produknya juga udah beda nih. Saya juga bingung. Jadi kalau justru mungkin pertanyaannya persamaannya mungkin ya, atau gitu. Mungkin itu kurang lebih Pak Ari. Baik Pak Topo. Jadi ada beberapa perbedaannya Pak, walaupun ada persamaannya juga. Karena setahu saya pun juga untuk yang Dire pun itu akan diinvestasiin ke aset-aset real estate yang underlying income-nya itu dari biaya sewa. Jadi bukan dari pembiayaan yang seperti ada di EBA SP gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan Pak Topo tentang rencana penerbitan EBA SP yang syariah ini Pak. Kira-kira penerbitannya kapan dan apakah investor retail bisa ikut berkontribusi dalam penerbitan itu? Ya, terima kasih Pak Ari. Jadi kita ini memang kalau ditanya penerbitannya kapan nih, yang pertama saya juga malu juga sama Pak Ustadz Teguh nih. Karena kita itu ketika mengajukan fatwa itu ke DSN sudah diterbitkan, mungkin dibahas cukup lama dan sudah diterbitkan lebih dari hampir 2 tahun ya, 2018 kalau nggak salah ya. Jadi sudah lama dibahas tapi sampai hari ini belum terbit gitu. Nah, ini juga ada berbagai hal sebetulnya isunya. Tapi kita mengharapkan sih kalau bisa terbit tahun ini. Karena SMF itu kita memang bukan sebagai yang pemilik aset nih. Jadi kita sangat tergantung kepada bank yang memiliki aset. Nah, kebetulan dengan situasi saat ini ada COVID gitu ya, sehingga mungkin agak tertunda sedikit. Tapi harapannya insya Allah nih ada Pak Teguh juga nih. Saya malu juga nih Pak Teguh nih. Gitu. Harapannya mungkin kita bisa pecah telur lah tahun ini ya, amin. Mohon doanya deh gitu, mohon doanya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, amin. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan investor retail. Investor retail kita harapannya nanti yang syariah juga bisa kita retailkan, tapi nanti kami mesti konsultasi dulu nih sama Pak Ustadz Teguh nih kira-kira skemanya seperti apa nih meretailkan gitu. Kalau nggak ada isu sebetulnya kan kalau yang konven kita sudah bisa retailkan. Jadi ketika penerbitan itu bisa langsung di-retailkan, investor retail bisa menjadi investor. Nah mudah-mudahan ini juga nanti harapannya seperti itu. Tapi tantangan pertama adalah bagaimana kita bisa transaksi pertama gitu. Ini jadi sehingga nanti saya nggak dikejar-kejar Pak Teguh lagi nih gitu. Ini gimana? Kemarin minta fatwa cepet-cepet gitu. Udah keluarkan fatwa, transaksinya belum datang-datang gitu. Mungkin itu Mas Ari, terima kasih. Baik Pak Topo. Mungkin menyambung diskusi yang itu Pak, kita juga lihat beberapa tahun terakhir negara cukup rutin menerbitkan obligasi dan sukuk retail. Artinya negara pun juga udah melihat bahwa
potensi dari investor retail untuk berkontribusi dan untuk berinvestasi pun juga udah cukup besar gitu. Kalau dari SMF sendiri, terutama berkaca dari penerbitan SMF retail yang EBA SP yang tahun 2018 itu Pak, kira-kira potensi retail untuk ke EBA SP itu cukup besar atau masih slow so-so gitu Pak? Ya, sebetulnya potensinya besar, gitu ya. Potensinya besar, cuma memang kita mesti gini, kalau seperti sukuk retail gitu ya, yang punya pemerintah itu punya negara itu kan semua sudah sangat paham. Nah, ketika EBA retail ini semua pasti bertanya ini seperti apa gitu. Kemudian yang kedua juga kami juga perlu mensosialisasikan juga nih, mungkin dengan dukungan Bursa Efek Indonesia ini juga kita bisa sosialisasi dan teman-teman SRO ini bisa sosialisasi sehingga pemahamannya itu cukup baik gitu investor, sehingga nanti investor bisa berinvestasi nih di EBA gitu dan tidak ragu-ragu gitu, tidak ragu-ragu untuk berinvestasi di EBA. Tapi potensinya besar, potensinya sangat besar. Itu Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Topo. Jadi potensinya sangat besar dan juga mungkin net return dari EBA SP sendiri dari historis penerbitan di atas obligasi negara ya Pak. Iya, jadi bisa memberikan sedikit insentif bagi investor-investor retail yang pengen mungkin mau ambil sedikit risiko nih karena kan underlying-nya berbeda gitu kan. Yeah. Tapi dari segi risiko saya rasa dengan rating yang AAA itu juga udah cukup menunjukkan bahwa ini risikonya juga cukup rendah gitu. Baik Pak Topo dan Pak Teguh, ini ada pertanyaan lagi, beberapa lagi nih. Mungkin saya mau ambil dari Mbak Ruth Anjang sana. Sejauh ini apakah sudah ada EBA yang pernah gagal bayar? Dan adakah yang menjamin EBA jika terjadi gagal bayar? Terus pertanyaan selanjutnya, seberapa aman investasi di EBA dibandingkan dengan sukuk? Itu Pak Topo. Oke. Ini kita bicaranya EBA KPR ya Pak? Iya. Dibatasin ya, karena kalau yang di luar KPR kami nggak tahu nih kan ada juga nih EBA KPR. Nah kalau untuk EBA KPR, dari sisi EBA-nya sendiri kalau gagal bayar itu alhamdulillah tidak ada gitu ya. Nah ini karena begitu gagal bayar itu yang pertama kali ratingnya pasti turun Pak. Itu biasanya begitu gitu. Begitu mau gagal, bahkan belum gagal bayar, ratingnya langsung turun. Dari AAA bisa langsung single B gitu ya. Atau gitu ya. Jadi bisa langsung turun. Nah, ini EBA ini dari pertama penerbitan sampai jatuh tempo, dari pertama tahun 2009 sampai sekarang itu semuanya ratingnya AAA. Artinya alhamdulillah tidak terjadi gagal bayar, bahkan terlambat pun tidak gitu ya. Jangankan gagal bayar lah, terlambat pun tidak. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kalau terjadi bagaimana mengcover tadi? Kalau untuk satu kali pembayaran bunga gitu, pembayaran margin itu ada reserve account gitu ya, untuk mengantisipasi keterlambatan. Jadi ada satu dana sudah disisihkan untuk satu kali pembayaran bunga. Jadi kalau terlambat diambil dari situ. Nah kemudian kalau terjadinya gagal bayar, tadi ada subordinasi kelas A dan kelas B. Yang kelas A dijual ke investor, yang kelas B dijual ke tertentu, penawaran terbatas. Nah itu yang kelas B itu menjadi bantalan, cushion. Jadi selama gagal bayarnya itu tidak lebih besar daripada kelas B, itu kelas A pasti akan terbayar. Tapi tetap kelas A itu memiliki resiko. Resikonya adalah apabila gagal bayar itu
lebih besar daripada kelas B, gitu ya. Dan lebih sudah dana reserve account sudah terpakai, gitu kan. Jadi dana reserve account sudah terpakai, kelas B jumlah yang gagal bayar lebih besar dari kelas B, itu kelas A terkena gagal bayar. Gitu. Itu resikonya. Tetapi mudah-mudahan dengan struktur ini sudah diantisipasi bahwa kemungkinan itu kecil. Demikian, Mas Ari. Ya, Pak Topo, terima kasih atas jawabannya. Jadi, walaupun EBA sudah dilakukan mitigasi risiko dan memiliki rating AAA, tapi tetap ada risiko-risiko yang memang akan dihadapi oleh investor. Ya, namanya kita berinvestasi, pasti ada risiko investasi, pasti akan selalu ada. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin bisa dari sisi Ustadz Teguh atau dari sisi Pak Topo. Sebenarnya ini mungkin lebih cocok ke pihak perbankan, cuman karena narasumber kita nggak ada yang dari perbankannya, jadi saya nanya kedua narasumber yang ada saat ini aja. Dari Pak Dwi Cahyo, untuk EBA, untuk sekuritasi EBA SP ini, karena piutang atau KPR yang digunakan adalah KPR yang memiliki rating-rating yang baik. Apakah nantinya itu apakah setelah dipindahkan itu tidak akan menyebabkan naiknya NPL di sisi perbankannya? Mungkin dari Ustadz atau dari Pak Topo. Ya, mungkin saya sedikit nanti mungkin bisa ini Pak Ustadz Teguh. Jadi memang transaksi sekuritisasi ini kan akan mengambil KPR-KPR yang baik gitu ya. Sehingga rasio NPL-nya kemungkinan ketika diambil akan naik. Tetapi tujuannya itu adalah nanti dana daripada penerbitan EBA ini, sekuritisasi ini kan dikembalikan ke bank. Nah, dikembalikan ke bank itu disalurkan lagi KPR. Sehingga NPL-nya harusnya tidak naik. Nah, gitu. Nah, justru malah nanti volume asetnya semakin besar. Kalau ini bisa muter terus gitu, justru mungkin overall NPL-nya bisa turun gitu. Karena kan pembaginya meningkat terus nih. Jadi dijual, puter, kasih lagi, salurin lagi, tambah lagi. Sepanjang NPL-nya tidak naik, tapi pembaginya itu bertambah, rasio NPL-nya turun. Gitu, harapannya. Demikian. Mungkin Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, udah jelas sekali sama Pak Topo. Tapi kalau tidak nambah, emang ya jadi turun, gitu ya. Dari hasil penjualan itu hampir nggak mungkin lah bank mau jual kalau dia tidak ada standby KPR yang akan dirilis gitu, yang akan disalurkan gitu kan. Sehingga biasanya bank udah ngelihat nih, ini ada pipeline lah, ada pipeline yang akan disalurkan, tapi kan maka dijual langsung yang tadi siap disalurkan masih pipeline itu langsung bisa disalurkan, atau dia menggunakan dana lain dulu untuk disalurkan kemudian di-replace dengan masuk itu yang jadi miliknya bank lagi. Dan kemungkinan itu ada ketika tidak disalurkan langsung, tapi bisa menurun malah ketika itu segera disalurkan dan kemudian bisa mendapatkan KPR yang lebih besar lagi. Tapi yang jelas proses sekuritisasi ini bagi bank sangat bisa menambahkan laba. Karena tadi kalau Pak Topo sampaikan bahwa ada kelas B yang tidak penawaran umum, itu diantaranya adalah dibeli oleh originatornya, oleh bank syariahnya. Sehingga dia kan tahu sendiri yang dijual ini bagus-bagus gitu. Maka dia berani ngambil yang kelas B gitu kan. Nah, kelas B-nya itu mendapatkan risiko yang lebih tinggi, ya, tapi mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi juga. Sehingga secara overall laba bagi bank syariah yang melakukan sekuritisasi itu bisa menaik gitu. Itu Pak Dwi mungkin kira-kira. Siap, Pak Ustadz dan Pak Topo, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita beberapa pertanyaan lagi, Ustadz, Pak Topo, sebelum kita tutup. Ini pertanyaan agak general mungkin untuk Ustadz Teguh. Apakah mungkin untuk non-Muslim berinvestasi di instrumen-instrumen efek syariah, Ustadz? Sangat mungkin. Sebagaimana non-Muslim pun bisa beli air mineral yang halal, bisa membeli daging yang halal, bisa membeli
apapun jasa-jasa yang halal gitu kan. Jadi ini adalah suatu produk yang menyediakan produk yang halal yang bisa dibeli oleh siapa aja. Tentu air mineral yang ada logo halalnya bukan hanya dijual kepada muslim doang gitu kan, muslim maupun muslim bisa makan hal ya, bisa aja yang non muslim beli juga. Nah, ini pun instrumen investasi efek beragun aset syariah yang halal itu bisa dibeli oleh siapa aja. Baik, Ustadz. Selanjutnya, dari sisi nasabah, Ustadz, dalam hal penerbitan sekuritisasi aset ini, apakah nasabah mengetahui bahwa KPR-nya itu dijadikan sebagai underlying aset dalam penerbitan EBA SP? Mungkin Pak Topo atau Ustadz? Ya. Pak Topo dulu mungkin, saya tambahin. Baik, jadi di dalam perjanjian KPR tersebut itu memang sudah ada klausul bahwa KPR itu bisa diperjualbelikan tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Jadi kalau akad KPR tersebut belum ada transferable clause kita nyebutnya, itu tidak masuk dalam kriteria. Jadi kita keluarkan itu dari pool. Jadi yang bisa disekuritisasi adalah selama ini yang dilakukan adalah ada transferable clause-nya. Nah, ketika transferable clause-nya itu ada, maka tidak perlu diberitahukan karena memang sudah tahu gitu kan bahwa ini bisa diperjualbelikan. Ya. Dan kemudian yang kedua, dari nasabah juga sebetulnya tidak ada yang berubah karena pembayaran itu juga tetap dilakukan kepada bank yang bersangkutan. Karena tadi disampaikan Pak Teguh, fungsinya sudah berubah dari pemilik KPR awal, originator, berubah menjadi servicer. Servicer itu pemberi jasa yang akan melakukan penagihan, pengumpulan pembayaran gitu. Jadi sehingga dari nasabah itu nggak ada yang berubah. Nah, mungkin Pak Teguh, monggo ditambahin Pak. Baik, udah jelas banget sih Pak Topo, ada transferable clause. Jadi kalau akad KPR tidak ada transferable clause, maka harus diaddendum dulu sehingga ada transferable clause. Kalau nggak ada transferable clause, maka tidak bisa dilakukan sekuritisasi aset. Artinya apa transferable clause itu secara jelas dari awal nasabah sudah menyetujui bahwa manakala bank syariah melakukan sekuritisasi atau menjual si kepemilikannya bank ini kepada pihak lain, dari awal nasabah sudah menyetujuinya. Gitu. Jadi memang itu bagian dari akad yang harusnya dipersyaratkan ya Pak Topo ketika dilakukan sekuritisasi terhadap KPR tersebut. Tanpa ada itu maka tidak sah tentunya karena tidak ada izin itu kan. Termasuk juga hissah dalam MMQ misalkan gitu. Hissah kan kalau dijual kepada pihak lain itu harus persetujuan syariah lain gitu kan. Nah, ketika ada transferable clause maka sudah izin dari syarik lain dalam ini adalah nasabah. Baik, Pak Topo dan Ustadz, sangat jelas sekali. Jadi aset yang bisa disekuritisasi hanya aset-aset yang memang memiliki transferable clause. Jadi tanpa adanya klausa itu, maka aset ini nggak bisa disekuritisasi. Gitu. Mungkin 2 pertanyaan terakhir yang ini selanjutnya untuk Ustadz Teguh. Untuk sekuritisasi aset yang menggunakan akad IMBT, Ustadz, apakah yang digunakan nilai buku dari aset ijarah tersebut atau termasuk piutang IMBT yang sudah jatuh tempo? Piutang IMBT yang sudah jatuh tempo, maksudnya kalau itu jadi gini. Yang disekuritisasi adalah aset yang masih menjadi miliknya bank. Gitu. Nah, nilainya itu tentu accounting bisa melihatnya, tapi umumnya adalah yang nilai bukunya. Atau kalau adalah biasanya sama dengan nilai outstandingnya. MMQ kan ada ijarahnya dulu ya. Nah, misalkan ada ijarah 3 bulan nih yang belum dibayarkan oleh nasabah atau bulan kemarin dia belum dibayarkan sama nasabah gitu ya, dilakukan sekuritisasi sekarang, maka tagihan atas ijarah bulan lalu atau yang belum dibayar itu tidak bisa dimasukkan ke dalam
nominal yang disekuritisasi. Nah, itu adalah udah piutang tuh di ujroh yang belum dibayarkan itu. Jadi yang bisa disekuritisasi itu hanya asetnya, artinya benar-benar nilai atas rumah yang akan dilakukan pengalihan kepada investor tadi, gitu Mas Ari. Baik. Mungkin terakhir, ini Ustaz. Perbedaan mendasar dari EBA syariah dan EBA konvensional. Mungkin Pak Topo juga bisa menambahkan, apakah ada perbedaan skema kah atau underlying aset? Underlying aset pasti ya, karena ini hanya aset syariah yang bisa diambil. Kalau ini Pak Ustadz nih yang bisa jawab. Ya. Ya. Mohon saya dikoreksi Pak Topo jika memang ada yang kurang tepat Pak Topo. Yang pertama adalah jelas dari sisi aset, underlying aset atau usul tauriknya. Hal yang pembiayaan tadi itu harus pembiayaan syariah. Jadi kalau saya sempat baca tadi di meeting chat itu ada pertanyaan bagaimana memastikan bahwa itu hanya KPR syariah, udah pasti kita ngambilnya hanya dari bank syariah atau unit usaha syariah, yang tidak boleh ngambil dari bank konvensional atau induknya dari unit usaha syariah yang konvensional, nggak boleh. Aset atas pembiayaan syariah itu, dan aset atas pembiayaan syariah semua yang bisa hanya yang berbasis bukan utang, bukan dain, yaitu yang hisoh dalam MMQ atau aset dalam IMBT gitu kan. Yang sementara di konvensional udah jelas pembiayaan atas KPR konvensional, KPR yang outstandingnya dimungkinkan ada pembayaran bunga. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga dari sisi sudah berbeda pendapatannya, adalah pendapatan dari investornya adalah pembayaran bunga dari debiturnya, dari yang kredit KPR itu, dari nasabah kredit KPR-nya, gitu biar gampang dipahami. Jadi ketika dia bayar pokok dan bunga, maka investor akan dapat pokok dan bunganya. Itu tentu perbedaan pendapatan yang diterima, efek tentunya dari akad yang dikenakan kalau di MQ dan MBT kan, kalau yang di konvensional ada pakai akad kredit. Udah gitu kelas A dan kelas B itu benar-benar kelas A itu udah fixed income, totally fixed income gitu ya, sehingga dia dapat sekian plus bunga sekian, ya pokoknya dia ambil itu. Ketika bunganya nyampe segitu baru dia akan ke hit gitu kan. Sementara yang kelas B adalah menerima semuanya, sisa bunga yang tidak dibayarkan kepada A gitu ya, dan itu. Nah ini tidak ada hubungan antara A dan B yang seri B. Sementara di syariah itu harus ada hubungan seri A dan seri B, di mana masing-masing harus tanazul anil hak. Itulah kira-kira yang sekilas saya bisa sampaikan perbedaan antara konvensional dan EBA syariah. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Jelas sekali penjelasan Ustadz tadi. Walaupun masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Ustadz dan Pak Topo, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin sesi tanya jawab kita selesaikan di situ dulu. Penjelasan dari Ustadz dan Pak Topo, baik tadi yang mau di pemaparan materi ataupun di sesi tanya jawab, sangat jelas sekali, dan semoga ini bisa memberikan manfaat bagi para peserta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Topo dan Ustadz Teguh, atas paparan materinya dan atas kesediaannya menjadi narasumber dalam sesi webinar hari ini. Selanjutnya sebelum saya menutup acara, izinkan saya mengumumkan pemenang door prize pada hari ini. Mungkin bisa ditampilkan. Pemenang door prize adalah 4 orang yang pertanyaannya tadi saya pilih pertama. Jadi 4 pertanyaan pertama yang saya pilih tadi itu berhak mendapatkan door prize berupa saldo rekening efek sebanyak masing-masing Rp100.000. Selamat kepada para pemenang. Kami akan menghubungi para pemenang melalui nomor handphone yang telah didaftarkan pada saat registrasi. Mungkin nama pemenangnya. Baik, kalau belum muncul saya sebutkan saja. Pertanyaan pertama tadi dari Bapak Maulana, pertanyaan kedua dari Rizky Fahrizi, pertanyaan ketiga dari Faizal Ardi Warsianto, dan pertanyaan keempat dari Bapak Indra Maulana Sidik.
Insya Allah setelah sesi webinar ini kami akan menghubungi via handphone yang sudah terdaftar melalui form registrasi untuk registrasi kegiatan ini. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum meninggalkan room meeting, kami mohon kesediaannya untuk mengisi feedback form melalui link yang terpampang di layar ataupun link yang telah kami berikan di chat box conversation. Masukan dari Bapak Ibu akan menjadi sangat berguna bagi kami untuk dapat menyelenggarakan acara yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Materi dari narasumber hari ini dapat di-download pada link yang ada di layar. Muncul ya. Atau pada link yang telah kami berikan di box conversation. Jika Ibu Bapak ingin berdiskusi lebih lanjut tentang EBA Syariah ini, bisa menghubungi para narasumber atau menghubungi Bursa Efek Indonesia dengan membalas email yang telah mengirimkan link untuk sesi webinar hari ini. Atau bisa juga melalui konter perwakilan Bursa Efek Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia yang alamat dan kontaknya bisa dilihat di website resmi Bursa Efek Indonesia. Baik Ibu Bapak peserta yang saya hormati, dengan demikian berakhir pula acara kita hari ini. Semoga paparan yang telah disampaikan oleh narasumber dengan sangat jelas tadi dapat memberikan insight dan ilmu baru bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak Topo dan Ustadz Teguh. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila selama memandu acara dan dalam penyelenggaraannya ada kekurangan. Demikian dari saya undur diri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Maju terus pasar modal syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Topo. Terima kasih sehat-sehat. Tadi saya lihat Pak Sir, terima kasih Pak Sir sudah join. Pak Ustadz Teguh, terima kasih. Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Topo, terima kasih Mas Ari, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Topo. Izin live ya. Ya, terima kasih banyak Ustadz.